Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwan Nabil Fitro. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Saya dari kelas S1TT 06C. Sebelumnya saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas dari mata kuliah atau praktikum pemrograman lanjut dengan dosen pembimbing saya, Pak Radit. Saya akan membawakan materi pada C++, yaitu mengenai templates dan exception. Oh ya, sebelumnya saya mempunyai cita-cita. Dari dulu saya menginginkan untuk bekerja di PT KAI. Karena saya tertarik dengan dunia perkeretapian, sehingga salah satu tujuan saya kuliah di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Ya, semoga ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat. Itu saya perkenalan dari saya, kita lanjut. Jadi pertama kita akan membahas mengenai materi template dan exception. Pertama yaitu template. Template merupakan fungsi yang dioperasikan pada tipe data umum. Berfungsi untuk membuat suatu fungsi atau kelas untuk digunakan pada banyak tipe data yang berbeda. Template ini dapat memfasilitasi tiap-tiap tipe data yang sebelumnya diketahui bahwa tipe data itu ada integer, double, float, string, char. Jadi template ini bisa digunakan untuk semua tipe data. Contohnya, ada seorang programmer ingin menggunakan fungsi tambah dengan tipe data yang berbeda. Bila programmer tersebut menulis ulang fungsi, lebih baik programmer itu menulis fungsi template tambah menggunakan fungsi template dan melewatkan tipe data sebagai sebuah parameter. Jadi untuk membuat fungsi tambah, namun kita menginginkan fungsi ini dapat digunakan untuk semua tipe data, maka itu lebih sederhana jika kita menggunakan fungsi template. Template dibagi menjadi dua, yaitu template fungsi. Pertama, template fungsi. Format dari template fungsi itu sendiri seperti ini: template, kemudian pengidentifikasian kelas, deklarasi fungsi. Atau yang kedua, template, pengidentifikasian nama tipe, kemudian baru deklarasi fungsi. Jadi maksudnya perbedaannya di sini terletak di identifikasi kelas atau nama tipe. Di dalam ini mau kelas atau name type. Perbedaan dan terdapat di atas hanya pada kata pengidentifikasian kelas dan nama tipe saja. Tapi keduanya memiliki makna dan fungsi yang sama persis. Pengidentifikasian kelas atau nama tipe ini digunakan untuk mendefinisikan nama template. Jadi nama template itu di dalam kurung ini. Misal class nama template-nya, kemudian name type nama template-nya apa. Kemudian yang kedua adalah template class. Template class ini berguna ketika suatu kelas mendefinisikan sesuatu dengan tipe data yang bebas. Ini nama template-nya itu template T, kemudian nama kelasnya class name. Ini bisa lah diubah, terserah mau nama kelas apa. Dan di dalam private ini mendeklarasikan suatu variabel. Jadi menggunakan template T, public seperti biasa, baru variabelnya apa, yaitu berisi mengenai member fungsi. Nah, member fungsinya apa, diberi argumen dengan template T. Untuk mendefinisikan objek pada template kelas dituliskan dalam format kode seperti berikut. Nah, nama kelas tadi di sini, misal di sini kan nama kelasnya class name. Jadi class name. Kemudian tipe data bisa double, bisa float, string, char, atau integer.
kemudian baru nama objeknya, kemudian baru argumennya. Argumen ini berisi sesuai dengan tipe datanya. Jika integer ya bilangan bulat, jika float bilangan desimal, kemudian kalau double bisa dua-duanya, bulat maupun desimal. Juga template fungsi dengan argumen lebih dari satu. Jadi template fungsi argumen lebih dari satu itu merupakan percobaan dari template fungsi yang tadi. Jadi bisa satu atau bisa lebih dari satu. Karena menggunakan dua argumen, maka argumen yang dilewatkan terdiri dari tipe data yang berbeda. Perlu dilakukan perubahan kode dengan pengidentifikasian lebih dari satu kelas sesuai dengan jumlah tipe datanya. Contohnya seperti ini. Jadi template-nya terdapat dua, yaitu template T dan template P. Nah, di dalam fungsinya menggunakan fungsi max. Nama fungsinya max, di dalamnya ada argumen. Untuk template T argumennya X, untuk template P argumen Y. Kemudian ini return. Ini maksudnya untuk membandingkan antara X dan Y, mana yang lebih besar, apakah X atau Y. Kemudian exception. Exception merupakan error yang terjadi pada waktu program berjalan. Jika menggunakan exception ini, program yang error akan tetap berjalan, jadi program tidak berhenti. Exception memberikan pendekatan berorientasi objek untuk mengatasi error yang dihasilkan oleh kelas C++. Error yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal seperti memori habis, gagal membuka file, menginisialisasi objek ke nilai yang tidak terhingga, atau menggunakan indeks di luar batas ke vektor. Program tanpa exception mengatasi error dengan menambah statement if else untuk selalu melakukan check output program. Jadi exception ini memiliki 3 kode utama. Pertama try itu untuk mengidentifikasikan suatu bagian pada kode program di mana exception akan diaktifkan. Jadi untuk memulainya menggunakan kode try. Kemudian throw ini melemparkan exception ketika terjadi error. Kemudian throw ini program yang akan melemparkan exception ketika terjadi error. Ini dilakukan oleh kode throw. Kemudian catch ini menangkap exception yang tadi dilemparkan oleh throw dengan exception handler pada tempat di mana error ini akan diatasi. Kode catch pada program menginisiasikan tempat menangkap exception yang dilempar dari throw tadi. Penulisannya seperti ini, urutannya try, kemudian throw, kemudian baru catch. Try ini untuk mencoba memulai programnya, memulai eksekusinya. Kemudian jika hasil eksekusinya tidak sesuai, maka akan dilemparkan oleh throw. Kemudian ditangkap oleh catch. Catch ini akan menangkap program yang hasil eksekusi yang dilemparkan pada blok throw. Kemudian akan dieksekusi oleh program oleh kode catch. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat mengenai template dan exception-nya. Ya, di sini di dalam template saya menggunakan namanya template-nya yaitu V, karena di sini saya mau mencari kecepatan dari suatu benda. Nama subkelasnya kecepatan. Kemudian dalam private saya deklarasikan jarak dan waktu, kemudian WM dan S. Ini dalam publik ada fungsi kecepatan
dengan template-nya V. Setelah membuat kelas, dibuat template di luar kelas lagi. Jadi tadi yang di sini kita deklarasikan lagi di luar kelasnya. Langkahnya seperti biasa, menulis template dulu, kelas V, dan V kecepatan, template-nya V untuk memanggil fungsi kecepatan yang ada di public. Kemudian fungsinya di sini di dalam ini merupakan eksekusinya. Sini ada output, masukkan jarak tempuh dengan inputnya n, masukkan waktu 1 menit dengan inputan s. Kemudian deklarasikan pula hasil. Hasil ini merupakan hasil dari kecepatan rata-rata yang dihitung. Di sini ada proses konversian dari meter ke kilometer untuk memudahkan pembacanya nanti. Jadi di convert dulu dari meter ke kilometer. Kemudian waktunya juga dari menit ke jam, karena satuan misalkan kan kilometer per jam. Di sini saya kasih exceptionnya try, throw, catch. Jadi dalam try ini terdapat fungsi percakapan juga, yaitu if dan else. If ini memberi kondisi jika hasilnya lebih besar dari sama dengan 0, maka eksekusi ini adalah eksekusinya. Eksekusi jika hasil kecepatannya lebih besar dari sama dengan 0, maka hasilnya positif, karena lebih dari 0 pasti positif. Kemudian jika hasilnya lain dari ini atau kurang dari 0, kita pakai else. Nah, hasil karena kurang dari 0, maka hasilnya tadi kan negatif berarti dilemparkan, kemudian ditangkap oleh catch. Nah, di catch ini akan dieksekusi baru setelah rata hasilnya kan min berapa kilometer per jam. Kemudian ada keterangan bahwa kecepatan dengan hasil min sekian kilometer per jam merupakan perlambatan atau benda berjalan mundur. Karena min pasti benda mengalami pelambatan atau berjalan mundur. Kemudian ini mainnya di sini diisikan integer j. Ini untuk inputan dari nilai maksimum data yang didapatkan. Jadi j masuk sini, ada fungsi percakapan for integer k sama dengan 0, k kurang dari nilai j yang diinputkan dengan k plus. Kemudian di dalam for ini ada cout and data. Kemudian di dalam for ini ada eksekusi cout output datanya, dan objek ini pemanggilan objeknya di sini dengan pemanggilan objek dan kelasnya, kelas kecepatan. Di awal tadi kan nama kelasnya kecepatan. Setelah memanggil kelasnya, baru objek memanggil fungsi kecepatan yang fungsi di sini. Ini prosesnya, eksekusinya dari isi dari fungsi kecepatan tersebut. Oke, kita running saja. Nah, berapa data yang didapatkan? Misalnya saya kasih datanya 3. Nah, data pertama ini output dari sini kan dimulai dari 0, k nya 0, k plus 1 1. Jadi di sini berinya 1. Masukkan jarak tempuh 200 meter dalam waktu 10 menit. Kecepatan ratalnya 72 km per jam. 200 dibagi per meter
kemudian 10 diubah ke satuan jam. Ini berasal dari fungsi kecepatan di atas. Nah, tempuh, kemudian diubah, dikonvert. Di sini kecepatannya positif, berarti masuknya di sini. Karena positif, berarti yang dieksekusi itu di sini bagian ini. Kemudian yang kedua, data kedua. Nah, di sini kan K-nya tadi 0 udah, K plus maksudnya adalah K plus 1, jadi 0 tambah 1, kembali lagi K-nya sama dengan 1 masih kurang dari 3, J-nya kan 3 tadi. Nah, terus di sini data 2 didapat dari ini, K-nya kan tadi 1 plus 1 jadi 2, di data kedua. Dan yang data kedua saya masukkan jaraknya 300, waktunya misalkan 50 menit, ini 21. Dan data ketiga saya masukkan minus 350 meter dengan waktu. Kalau waktu biasanya nggak mungkin minus sih, waktu pasti positif, dan waktu 60 menit. Nah, sini dihasilkan sebenarnya negatif karena jaraknya negatif. Kecepatan ini merupakan perlambatan atau benda berjalan mundur. Setelah membahas mengenai demo tadi, sini saya akan menjelaskan flowchart-nya. Jadi flowchart ini merupakan suatu aliran dari programnya dari start hingga finish. Itu bisa dimulai dari mainnya, bisa dilihat dari mainnya. Jadi flowchart ini dimulai dari start, kemudian turun. Ini adalah bentuk dari pendeklarasian variabel atau objek. Bisa dilihat jika di programnya itu dari sini. Kemudian langsung masuk ke input, berapa data yang didapatkan. Jadi ini bukan banyak data yang didapatkan, pindahnya lah. So misal tadi 3 kali masuk ke langsung ke percalonan for. Nah, for ini misal data masuk 0, pertama pasti 0 berarti objek ke 0, objek pertama, kemudian akan diproses pada fungsi kecepatan. Di dalam kecepatan ini tadi fungsi kecepatannya. Nah, setelah diproses input, kemudian outputnya berapa. Nah, akan masuk ke K++, tadi kan 0, K++, jadi 0 tambah 1 berulang 1. Kemudian data, jika K-nya 1, maka di sini kan K-nya 1 berarti data kedua, K1 plus 1, data kedua. Kemudian diproses, data keduanya proses, inputnya diproses, kemudian output itu masuk lagi ke K++, tadi 1 tambah 1, 2, masuk lagi 2 kurang dari 3, jadi masih benar, kondisinya masih benar. Masuk lagi ke proses kecepatan, fungsi kecepatan. Setelah itu masuk lagi ke K++ lagi, tadi kan 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, masuk sini berarti kan K-nya ada 3 nih, 3 kurang dari 3 kan nggak masuk, harusnya 3 sama dengan 3 kan yang benar. Jika ini salah, maka program selesai. Oke, kita masuk ke bagian penutup. Terima kasih yang sudah pada Pak Radit selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah pemrograman lanjut.
Semoga video ini bermanfaat. Ya, terakhir dari saya, tetaplah jaga kesehatan dan jangan buang waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna. Tetap kreatif walaupun di rumah aja. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya menonton video saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.